Saat ini, semesta memasuki bulan Muharram atau yang lebih akrab didengar dengan bulan Suro. Bulan sakral yang dirindukan, namun sekaligus patut diwaspadai. Karena untuk sebagian masyarakat, pengertian bulan Suro dianggap memiliki daya spiritual. Bulan Suro lebih dari sekotak paket yang di dalamnya terdapat asumsi magis, angker, bahkan pantangan-pantangan yang jauh dari nalar. Paradigma tersebut sedemikian lamanya terkonvensional dan secara bawah sadar mempengaruhi tingkah laku masyarakat itu sendiri. Bahkan pada bulan Suro, lapisan masyarakat yang melek gaib bersiap dengan beragam ritual sebagai pemuas dahaga supranatural mereka. Lantas, dasar apa yang diletakkan sebagian masyarakat yang menganggap satu Suro adalah malam lebarannya makhluk gaib? Atau sebagian masyarakat lainnya menganggap bulan Suro yang syarat kesialan dan malapetaka? Kawanku, tadi kudah nampak itu video yang dibilang malam Suro. Malam Suro, iya, malam Suro. Dalam Jawa ya, Bang. Aku mau tahu nih, apa sih sebenarnya malam Suro itu? Oke, Bli. Di Bali nggak ada itu ya? Gak ada itu di Bali. Oh. Jet, sebelum kita lanjut, perkenalan diri dulu sama penonton. Kita lupa. Izin perkenalan diri, Taruna Madya Politik Imigrasi, nama Budi Pratama Ivananda, NRT 2019 18512, Prodi Administrasi Keimigrasian B, nomor presensi 29. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politik Imigrasi, nama Burhanuddin Hidayat, NRT 2019 1803102, Prodi Administrasi Keimigrasian B, presensi 07. Ya, sekarang sudah kenalkan semua kan rekan-rekan. Nah, Sekarang pasti kenal. kita lanjut dulu. Apa itu malam satu Suro, Bang Burhan? Oke, Bli. Jadi malam Suro itu berawal dari kegelisahan atau pemikiran Raja Mataram. Tahu nggak rajanya siapa? Siapa, Bang? Raja Mataram. Raja Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, beliau ini memiliki pemikiran untuk mengadakan atau menyatukan dua kubu Jawa yang terpecah saat itu. Oh, sempat terpecah kubu Jawa. Iya. Jadi pada zaman tersebut ada dua kubu, Bli. Yang pertama Jawa Putih atau Islam dan Abang atau Merah. Itu mereka kejawen. Nah, dari situ Raja Sultan Agung membuat penanggalan Jawa yang berasal dari penanggalan Islam, kalender Islam. Semenjak itu. Nah, dari penanggalan Islam itu dipadukan dengan penanggalan Saka. Oh, digabungkan gitu ya? Iya. Dari Hindu kan Saka kan? Iya. Itu digabung. Nah, Suro sendiri itu diartikan dalam bahasa Jawa adalah bulan pertama. Bulan pertama. Bulan pertama pada penanggalan tersebut. Oh. Kalau di bulan-bulan Masehi, Januari. Nah, ini Hijriah. Ini kalau Hijriah itu namanya bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, kalau di Jawa, Suro yang diambil dari kata Asuro dari bahasa Arab. Jadi orang Jawa itu suka mengambil ekornya, Bli, dalam suatu kalimat. Iya, Suro, berarti diambil Suro aja. Suro. Kalau Burhanuddin, Ya, panggilnya? Udin. Nah, gitu, Bli. Udah, lanjut dulu lagi. Oke, lanjut lagi. lagi. Kembali Seru ke nih. topik lagi. Udah seru nih, teman-teman. Udah seru. Nah, kemudian, Bli, pada malam Suro tersebut banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Apa aja tuh, Bang? Di antaranya tidak boleh mengadakan pesta. Mengadakan pesta? Tidak boleh mengadakan pesta, pernikahan, ataupun pesta apa aja. Oh, seperti hari tidak suci ya, maksudnya harinya gelap gitu ya. Nggak Iya. boleh kita bersenang-senang. Betul sekali, Bli. Oh, ada juga tuh kok di Bali. Lanjut. Dari situ, kenapa kok tidak boleh mengadakan pesta? Karena masyarakat Jawa itu meyakini kalau bulan Suro, malam Suro itu
banyak sekali makhluk halus, makhluk gaib yang bergentayangan. Itu mitosnya bang. Iya, Seram juga nih. Merinding aku. begitu Bli. Bahkan di beberapa daerah Jawa, khususnya di Jogja, itu ada tradisi mubeng benteng. Lubang. Mubeng benteng. Apa tuh bang? Mubeng itu adalah keliling. Benteng ya benteng. Benteng. Berarti keliling Benteng. benteng. Nah, dalam tradisi mubeng benteng tersebut yang dilakukan masyarakat Jogja, mereka berbondong-bondong mengelilingi benteng sebanyak 12 kali. 12 kali. Iya. Benteng. Lumayan nih bang. Iya, Itu tradisinya. tradisinya. Dan satu lagi, tidak boleh berkata sepatah kata pun. Waduh. Diam. Diam, Nah kalau capek, ya diam. diam. Waduh, berat juga ya. Nah, Tapi tradisi itu tradisi. yang harus diteruskan itu. Alasannya kenapa coba? Kenapa bang? Karena pada saat dia berdiam diri dan memutari benteng tersebut, diharapkan dia itu dapat memanjatkan doa secara khusyuk. Oh, supaya tidak terpencar gitu ya. Pemikirannya. Oh, ngerti. Satu lagi, saudaranya dari Keraton Jogja, yaitu Keraton Surakarta. Di Surakarta pun pada malam 1 Suro itu juga mengadakan sebuah tradisi, yaitu kirap kebu bule. Kirap Kebu bule. apa itu bang? Baru denger aku. Kebu bule sendiri adalah kerbau bule yang diartikan dalam bahasa Indonesia. Putih dong. Nah, itu Benar? betul sekali. Bali banyak bule itu. Ya. Udah, lanjut. Jadi kerbaunya ini Udah. berwarna putih. Kerbau tersebut dikirap mengelilingi kota Solo. Nah, satu lagi yang Apa itu? menjadi sesuatu yang sangat Sakral. wow. Apa itu bang? Kotoran kerbaunya tersebut dibuat menjadi rebutan. Kotoran kerbau ya? Iya, Emang nggak bau? ya bau. Kenapa dijadikan rebutan? Tapi masyarakat mempercayai bahwa kotoran tersebut mendatangkan berkah. Oh, dari kotoran kerbau itu ya? Iya, Bre. Nah, sekarang Berarti nih bang, aku bisa nyimpulin berarti nih bang. Aku lagi diajar dosen, namanya Pak Agung Sulistyo. oh iya, saya tahu. Nah, tahu kan? Nah, ini aku di sini disuruh menjabarkan itu ke dalam filsafat administrasi. Oh, Iya, jadi kita jabarkan dengan ontologi epistemologi dan aksiologi. Nah, yang pertama nih bang, Sebentar dulu, Bli. gimana? Tadi baru mitosnya. Oh iya benar. Faktanya belum ya? Faktanya belum. Harus Jadi, ada faktanya kan. Masa Aku mitos mau aja. bercerita lagi Nah, tentang malam 1 Suro ini, Nah. tentang fakta-faktanya. apa aja tuh bang? Wah pasti banyak kan yang penasaran kan. Penasaran kan? Jadi tadi saya sudah bilang bahwa bulan Suro itu bertepatan dengan bulan Muharram. Nah, Ada sedikit cerita dari kaum muslimin ini, Bli. Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar itu terjadi gejolak politik Islam. Gejolak politik Islam. Iya. Sehingga Sayyidina Utsman tersebut terbunuh saat kondisi gejolak politik tersebut. Nah, singkat cerita, Sayyidina Ali atau menantu Nabi Muhammad itu pulang dari Persia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan itu. Pemimpinan itu. Nah, pada saat melaksanakan kepemimpinan di sana untuk mengisi kekosongan, ternyata Sayyidina Ali juga terbunuh. Terbunuh juga. Nah, Sayyidina Ali memiliki 2 anak, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain mirip namanya. Nah,
Hasan dan Husain ini adalah cucu-cucu Nabi Muhammad. Cucunya akan jadinya. Iya. Terus. Ketika Sayyidina Ali terbunuh, nah ini anak-anaknya ini yang menetap di Persia pulang ke Madinah juga. Pulang juga. Iya. Untuk mengisi kekosongan di sana, Permintaan untuk ya, memperbaiki kan? kondisi, menstabilkan. Iya, benar dia. Nah, tapi naasnya beli Sayyidina Hasan itu juga terbunuh. Kenapa terbunuh? Terbunuh juga Iya. pada saat itu. Ada gejolak politik lah. Oh. Nah, kemudian Sayyidina Husain, adiknya, ingin kembali ke Persia. Iya. Namun beliau juga dikejar sama Yang terbunuh juga. terbunuh juga Terbunuh beliau. juga dia. Terbunuh juga. Nah, Sayyidina Husain ini dikejar oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, sehingga terbunuh Konflik juga juga ya. pada tanggal 10 Muharram. Nah, kembali lagi beli. Sebenarnya tradisi suro ini kenapa kok masyarakat Jawa tidak boleh Bersenang-senang. bersenang-senang, mengadakan pesta, tidak boleh banyak berbicara? Karena menunjukkan bahwa ini adalah bulan dukanya kaum muslimin. Bulan duka kaum muslim. Iya. Nah, aku potong dulu bang. Oke. Berarti kalau disambungkan ke filsafat yang dinamakan ontologi, Ya. dalam ontologi itu adalah artinya membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, Bang. Benar kan? Seberapa jauh ingin kita ketahui, mempelajari teori tentang sesuatu, dikaitkan dengan peringatan hari 1 Suro ini, Bang. Kita ingin mengetahui seberapa benar fakta yang tersembunyi. Benar kan, Bang? Betul sekali. Dalam mitos malam 1 Suro. Katanya, Bang, aku juga tadi nggak sengaja juga karena aku lihat videonya bagus, aku cari juga tuh ahli-ahli Iya. yang sudah berani berbicara di depan publik, yang membenarkan bahwa malam 1 Suro tersebut menjadi malam yang sakral karena memperingati peristiwa masa lalu. Benar kan? Betul. Nah, dikaitkan juga dengan kepercayaan warga setempat, katanya Bang, Iya. bahwa malam 1 Suro dibenarkan menjadi malam yang sakral kan? Sakral. Nah, ya dari sumber internet itu aku Bang tadi Bang. Banyak dilakukan acara sakral pada setiap daerah yang kayak Abang bilang tadi, contoh di Jogja, Iya. yaitu Tapa Bisu, Benteng. Lubang Benteng, Dan yang tidak berbicara. Tapa Bisu mungkin Tapa tadi ya. Bisu. Aku luruskan tadi, aku dapat di internetnya gitu. Betul. Nah, lanjut Bang. Nah, kemudian dari bulan duka tersebut kembali lagi nih ke tradisi yang di Jawa tadi, salah satunya Lubang Benteng tadi. Lubang Benteng. Itu tujuannya agar masyarakat umat muslim khususnya itu tidak banyak ngomong dan Iya. selalu berpasrah diri kalau masyarakat atau manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang kecil. Kecil lah ya, banyak salah juga kita Iya. sebenarnya. Makanya sedikit bicara. Iya, betul. Kemudian untuk yang di Solo, kirap Kebubuli itu, kenapa kok kotorannya itu diambil, dioleskan ke baju, dibawa ke rumah, dileletkan di rumah? Itu sebenarnya adalah tadi bentuk keprihatinan kita untuk mengingat kalau kita ini manusia yang kotor. Benar-benar. Oh, makanya kotoran itu Iya. diikat ke tubuh kita. Bukan berarti mendatangkan rezeki atau apa-apa. Tujuannya itu faktanya. Faktanya. Nah, kalau disambungkan ke epistemologi nih Bang, yang saya ketahui sih, epistemologi dalam filsafat itu memiliki arti membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu dan mempelajari teori tentang pengetahuan. Nah, dari Abang bilang tadi, pengetahuan yang kita dapat mungkin dari sumber-sumber ahli itu Bang, olesi kotoran kerbau itu. Nah, yang orang tahu kan mungkin kalau orang awam tahu kotor. Kotor ya. Kotor. Nah, kita kaitkan. Nah, itulah dimasukkan tadi bahwa manusia itu
adalah manusia yang kotor, Betul. banyak akan dosa, Betul banyak sekali. akan kesalahan kan. Banyak. Nah, berarti masuk nih bang ke epistemologi. Iya, benar sekali. Iya kan. Terus Bang? Nah, jadi jangan dikira malam satu suro itu adalah malam-malam yang keramat banyak setan bergantayangan, itu tidak, Li. Itu mitos. Itu mitosnya. Oh iya. Karena sudah tahu faktanya. Nah, berarti kalau sebenarnya dicari dari aksiologinya ini bang, artinya aksiologi itu rekan-rekan adalah membahas tentang nilai kegunaan dan mempelajari teori tentang nilai kebenaran. Nah, nilai yang kita dapatkan bang, nilai yang aku dapatkan pribadi ya, dalam mendengar cerita abang peristiwa malam satu suro ini adalah kita diharapkan bisa selalu menjaga warisan, Iya. menjaga warisan tradisi dari leluhur. Nilai yang terkandung dalam malam satu suro adalah untuk memperingati dan mengingat hari bersejarah. Bener kan bang? Betul sekali. Nah, diharapkan nilai positif dan bersejarah seperti ini bisa terus diwarisi hingga anak cucu nanti bang. Jangan sampai hilang. Iya, sehingga mereka juga tahu bahwa ada peristiwa sejarah seperti ini bang. Nah, luar Gimana? biasa. Dari aku mendengar sih, pengen sih kadang-kadang aku ikut ya. Oh iya. Sekali-sekali tradisi itu ya. Coba datang ke Jawa, Li. Nah, biar pernah lah. Ya, mungkin. Nah, kita lihat nih bang. Nanti Ya. kita bahas review dari kawan-kawan kita. Oh iya. Benar kan? Tadi kayaknya aku ada juga nih sebelum nanya ke sumbernya langsung. Aku tanya nih ke kawan-kawan kita. Nah, kita lihat cuplikan selanjutnya ini. Ikut ini ya. Ilmiah itu kayak kalau misalnya malam suro itu kan dimana sesi kita tuh pembersihan jiwa. Nah, kalau misalnya menikah itu kan berarti sudah tidak suci dalam artian bisa berhubungan suami istri gitu. Jadi menurut aku percaya, tapi dalam artian percaya itu bisa dijelasin dalam hal ilmiah atau secara rasionalitas itu sih kak. Itu mitos yang katanya kalau di malam satu suro itu banyak setan-setan pada keluar nggak sih? Aku khawatir terkait hal mistis gitu. Abang percaya nggak, Bang? Kalau saya pribadi sih percaya nggak percaya ya. Soalnya ayah saya sendiri kan orang Jawa, emang kepercayaannya emang bilang begitu. Tapi kalau saya sendiri sih nggak pernah sih ngerasain hal aneh di malam satu suro itu. Kalau nggak salah ya, mitosnya itu katanya pada malam itu tuh banyak setan berkeliaran. Jadi kita tuh nggak boleh keluar rumah atau mengadakan pesta. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, percaya atau enggaknya itu kurang percaya, karena menurut saya itu mitosnya itu nggak terlalu berdasar, dasarnya juga nggak jelas. Jadi menurut saya kita nggak keluar rumah itu malah menghambat kegiatan sama produktivitas kita. Nah, Pur, tadi udah dilihat kan review dari teman-teman kita semua. Reviewnya bagus-bagus. Bagus, kayak ya semua tahu lah. Iya. Ternyata udah banyak juga yang tahu nih. Iya. Satu suruh. Oh, aku ketinggalan nih Pak Pur. Nah bang, aku bisa narik kesimpulan sedikit lah bang ya dari malam satu suro ini. Nah dari general aja, secara umum kita sebagai kaum penerus bangsa tidak harus juga tidak lupa dengan tradisi atau warisan budaya yang sudah diturunkan dari leluhur kita bang. Betul. Secara tidak nyata itu semua juga untuk kebaikan kita kok, ya kan Bu? Iya. Secara mau itu kejadian fiktif ataupun kejadian nyata yang sudah kita alami, itu pasti ada hubungannya Bang. Iya, betul. Nah, mungkin next episode nanti kita bahas lagi lah ya Bro. Iya. Apa itu mungkin tradisi dari Bali, Bali ya, nanti kita bahas lagi ya Bro. Kalau bukan kita yang menjaga tradisi, Nah, siapa lagi? Nah, mungkin sekian rekan-rekan. Mohon izin Bapak dosen Bapak Agung Sulistyo, kami berdua mengucapkan terima kasih banyak karena sudah dibimbing dalam satu semester ini Bapak. Semoga nilai kami bagus Pak. Mohon izin Pak. Di sini, Pak. Semoga Bapak juga sehat selalu Pak. Ya,
kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Santi, Santi. Santi, Om. Sip.